Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fed dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 99. Kalian semua berlutut. Grup Harja tidak akan menarik pernyataan mereka sampai grup Barma benar-benar bangkrut. Kata-kata semua manajer membuat pikiran Gilang menjadi kosong. Dia ketakutan setengah mati sampai hampir kehilangan kesadaran. Jika hanya grup Nugraha dan 4 perusahaan bisnis kelas 1 lainnya yang memutuskan kerja sama bisnis dengan grup Barma, mereka masih memiliki peluang kecil untuk selamat dari boikot. Akan tetapi, jika perusahaan sebesar grup Harja yang melawan grup Barma, maka masa depan mereka sudah bisa dipastikan. Mereka akan hancur total hanya dalam waktu sepersekian detik. Kenapa bisa jadi begini? Bukankah para Taipan itu sudah menjanjikan kontrak bisnis yang menguntungkan grup Barma? Mengapa mereka semua tiba-tiba berubah pikiran dan berbalik menjadikan kita musuh utama mereka? Kelopak mata Gilang berkedut menghadapi situasi tidak terduga ini. Bukan hanya para manajer perusahaan, tetapi Liana sampai menutup mulutnya karena syok. Mata indahnya mengerjap tak percaya. Bagaimana Lintang bisa menduga ini? Detik itu juga, dia langsung teringat perkataan suaminya tentang kehancuran yang akan menimpa grup Barma. Pria itu bahkan mengatakannya berulang kali dalam perjalanan ke perusahaan. Namun, Liana sama sekali tidak menggubris karena mengira itu hanyalah umpatan konyol. Kini semua yang suaminya katakan benar-benar terjadi. Grup Barma benar-benar dijatuhkan dengan cara yang tidak pernah dia duga sebelumnya. Terlebih lagi, Liana masih ingat suaminya pernah bilang bahwa keluarga Barma akan berlutut dan memohon padanya untuk kembali memimpin perusahaan. Apa itu akan terjadi juga? Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Kelopak matanya berkedut saat memandang suaminya dengan tatapan tidak percaya seolah-olah sedang menatap makhluk mengerikan. Brum, brum, brum. Tiba-tiba, suara mesin memecah keheningan. Terlihat iring-iringan mobil mewah melaju dari sisi timur jalan. Iring-iringan itu terdiri dari sekitar 20 hingga 30 mobil mewah. Tiap-tiap mobil melaju dengan kecepatan tinggi seperti sedang berada dalam keadaan darurat. Itu mobil keluarga Barma. Harapan di hati Gilang kembali saat dia melihat kedatangan iring-iringan mobil mewah itu. Sang manajer dengan cepat bangkit dan berteriak pada satpam perusahaan. Kenapa kalian diam saja? Presiden kita datang. Cepat buka gerbangnya sekarang juga. Tanpa membuang satu detik pun, satpam bergegas membuka pintu. Setelah itu, Gilang memimpin para manajer dan buru-buru bersiap menyambut pimpinan perusahaan yang baru. Cit, rem mobil berderit memekakkan telinga. Semua orang melihat mobil-mobil itu diparkir di depan gerbang masuk dan sosok-sosok yang familiar keluar dari mobil satu persatu. Pak Andika dan Ibu Eli datang. Gilang sangat senang melihat Andika, pimpinan perusahaan yang baru, dan personel manajemen lainnya dari keluarga Barma. Tampaknya semua anggota keluarga Barma telah hadir. Bahkan sosok tertua di keluarga itu muncul ketika pintu mobil mewah paling belakang dibuka. Gilang dan para manajer lainnya bersiap siaga begitu melihat pria tua itu. Pak Gatra, astaga, Pak Gatra juga datang. Gilang dan yang lainnya pun dengan cepat melangkah maju ke arah Gatra, Andika, dan yang lainnya. Pak Gatra, Pak Andika, Bu Eli. Gilang menyapa ketiganya penuh hormat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya terbelalak. Mereka tidak mengacuhkan Gilang dan anak buahnya sama sekali dan berjalan melewati mereka tanpa berniat membalas sapaannya. Kok, semua orang yang menyaksikan membeku di tempatnya. Mereka terkejut melihat orang-orang berpangkat di keluarga Barma yang biasanya bersikap arogan justru berlari ke arah Liana dan suaminya satu persatu. Wajah mereka pucat pasi seperti sekelompok kelinci yang sedang ketakutan mencari perlindungan pada Lintang. Bruk. Yang lebih mengejutkan, mereka semua berlutut di hadapan Lintang. Lintang, tolonglah kami. Tolong selamatkan keluarga Barma. Semua orang termasuk Gilang, anak buahnya, para karyawan, bahkan Liana menatap keluarga Barma dengan mata terbelalak. Mereka hampir tidak bisa mencerna permohonan putus asa dan tidak berdaya yang keluar dari mulut mereka. Mereka berlutut. Tidak seorang pun bisa mempercayai mata mereka sendiri. Mereka tahu betul seberapa angkuh orang-orang berpangkat di keluarga Barma.
Mereka menjunjung tinggi harga diri sampai-sampai mereka memandang rendah hampir semua orang di sekitar mereka, terutama Lintang. Namun, apa yang sedang terjadi? Orang-orang angkuh ini benar-benar berlutut dan memohon kepada menantu yang hidup dari uang keluarga Barma. Peristiwa ini di luar akal sehat, terutama ketika mereka memohon kepada Lintang untuk menyelamatkan keluarga Barma. Benar-benar konyol. Saat Gilang masih menyaksikan segalanya dengan tatapan tidak percaya, Andika dan Eli menggandeng kedua tangan Gatra dan menuntunnya berjalan ke arah Lintang. Lintang, kami mungkin sudah melakukan kesalahan. Tetapi tolong selamatkanlah keluarga Barma kali ini saja. Sama seperti anggota keluarga Barma yang lain. Ekspresi putus asa tercetak jelas di wajah Andika saat dia memohon. Tidak terkecuali Eli, tidak peduli seberapa dalam kebenciannya pada Lintang. Dia tidak punya pilihan selain melepaskan dendamnya. Ini adalah masalah hidup dan mati keluarga Barma dan dia harus memohon dengan sungguh-sungguh. Lintang, jika kau mau berbaik hati menyelamatkan keluarga Barma, aku akan melupakan segala konflik antara kita. Aku janji tidak akan mencari masalah denganmu lagi setelah ini. Astaga, semua yang hadir tidak pernah menyangka bahwa Andika dan Eli akan memohon kepada Lintang juga. Mereka kebingungan dan syok atas apa yang mereka saksikan. Gilang pun sama sekali tidak mengerti apa maksud Gatra. Setelah terdiam sejenak, Gatra berkata dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lintang, bagaimanapun juga, kau masih bagian dari keluarga Barma. Aku mohon padamu untuk membujuk Pak Prabu, Pak Wahyu, dan yang lainnya untuk tidak memboikot perusahaan kita. Apa-apaan ini, Liana, Gilang, dan semua karyawan berpikir bahwa mereka salah dengar. Bagaimana mungkin Lintang bisa membujuk Prabu, Wahyu, dan Taipan lainnya? Apa maksudnya semua ini? Bagaimana bisa ikan teri seperti Lintang membujuk pebisnis kelas kakap seperti Prabu? Pria rendahan itu bahkan belum lama melukai putra seorang Wahyu Nugraha. Wahyu seharusnya sangat membencinya melebihi apapun juga. Mustahil Wahyu mau mendengarkannya. Liana memandang suaminya dengan tatapan linglung. Dia tiba-tiba merasa hampir tidak mengenal Lintang sama sekali. Sosok pria itu mendadak tampak begitu misterius sehingga sulit bagi Liana untuk memahami suaminya sendiri. Bagaimana bisa dia memprediksi krisis keluarga Barma dan tahu kalau mereka akan datang memohon bantuannya? Hanya Tuhan yang bisa memprediksi masa depan seperti itu. Namun, Lintang tidak mengakui atau menyangkal apapun. Dia hanya melirik tajam ke setiap anggota keluarga Barma dan berkata, "Maaf, tetapi kalian memohon pada orang yang salah." Memohon pada orang yang salah. Kata-katanya menimbulkan tanda tanya besar di kepala semua anggota keluarga Barma. Namun pada akhirnya, orang-orang berpangkat di keluarga Barma mengerti apa yang dia maksud ketika mereka menoleh pada Liana di samping pria itu. Bruk, masing-masing dari mereka berbalik untuk berlutut di hadapan Liana dan kembali memohon. Liana, kumohon maafkan aku. Aku salah. Kau adalah orang yang tepat untuk memimpin perusahaan kita. Kumohon kembalilah menjadi presiden direktur grup Barma lagi. Benar, Liana, bagaimanapun juga kita adalah keluarga. Kalau kau setuju untuk kembali memimpin grup Barma, kami berjanji akan menuruti semua perkataanmu. Para senior di keluarga Barma terus memohon pada Liana dengan ekspresi putus asa yang terlihat sangat menyedihkan. Namun, sebelum Liana yang tengah panik memberi jawaban, Lintang menatap mereka dengan sorot mata sedingin es. Sepertinya kalian melupakan sesuatu. Bukankah aku sudah bilang, kalian semua, kecuali Gatra, harus berlutut ketika memohon pada istriku.